Sururin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai sekarang Siap. atau tunggu 2 menit lagi sambil. Boleh Enggak, langsung saya. dimulai. Bisa dimulai aja. Oh, langsung aja. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Untuk yang record dari pihak Bururin ya. Sudah bisa langsung dimulai, Bu. Record saja juga aja, Bu Bulkis. Udah ya, Bu, ya. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tanzil Multazam SHMH selaku Direktur Perpustakaan Umsida. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini Ibu Sururin Mauduna, Product Trainer e-Group Asia Pasifik. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta seluruh peserta yang hadir melalui Zoom meeting. Perkenalkan, saya Bulkis Kumairo selaku Pustakawan Umsida Kampus 3 yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan OLC Online Literasi Class dengan tema Discover Global News and Magazine with Press Reader Free Access Using Umsida Account. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mengenalkan pemanfaatan platform Press Reader sebagai akses digital menuju surat kabar dan majalah global. Baik, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, sambutan Direktur Perpustakaan Umsida. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Sururin. Yang keempat, demonstrasi penggunaan press reader. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Direktur Perpustakaan Umsida. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Tanzil Multazam SHMH, kami persilakan. Terima kasih Bu Bulkis. Alhamdulillah walamin wassalamualaikum Muhammad. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang juga hadir pada hari ini, pelatihan untuk press reader ini sudah pernah kami laksanakan ya dari sisi perpustakawan yang menjelaskan. Namun kali ini pelatihan akan langsung didirect oleh rekan-rekan dari tim press reader ya yang bekerja sama dengan iGroup. Ya, di sini sebagaimana kita ketahui bersama, sejak 2 bulan lalu, Umsida sudah berlangganan dari press reader, yaitu merupakan platform yang menyediakan majalah maupun surat kabar dari berbagai belahan dunia yang Bapak Ibu bisa akses melalui link press reader atau melalui platform aplikasi yang bisa diunduh di Apple Store, kemudian dari Android Play Store Google, juga bisa dari Microsoft Store. Jadi ada 4 lokasi untuk mengakses press reader ini. Namun sebagaimana diingat bahwa
untuk pertama kali mengakses Presider itu harus menggunakan hotspot Pumsida. Ya, jadi setelah menggunakan hotspot Pumsida, maka langsung bisa login. Dan setelah itu, jika mau diakses di rumah bisa, tapi hanya sampai berlaku 7 hari. Jadi misal kalau sudah lebih dari 7 hari, aksesnya akan tertutup dan Bapak Ibu perlu berkunjung ke hotspot Pumsida lagi, menggunakan hotspot Pumsida untuk bisa login lagi. Ya, tapi kalau tiap hari lewat hotspot Pumsida ya pasti bisa login terus. Ya, diharapkan dengan adanya pelatihan ini, Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan Presider ini untuk digunakan perkuliahan ya, yang kami harapkan bisa menunjang untuk penugasan, baik untuk ujian atau project bagi mahasiswa, khususnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang terverifikasi. Karena kalau mahasiswa kita biarkan saja dengan hanya mengakses berita dari Google ataupun berita online, maka yang saat ini dengan eranya banyaknya fake news atau hoax itu bisa terminimalisir dengan adanya mengakses langsung pada sumber-sumber terpercaya yang ada di Presider ini. Ya, silakan untuk diikuti dengan seksama untuk pelatihan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tanzil atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Kepada yang kami hormati, Ibu Sururin Mauduna, Product Trainer I-Group Asia Pasifik. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih banyak telah hadir ya bersama kita secara online di sini sesuai dengan yang sudah kita agendakan juga bahwa hari ini kita akan menelusuri ya platform langsung dari Press Reader. Nah, untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk share mengenai PowerPoint materi saya sedikit saja secara singkat ya. Rekan-rekan, sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Baik. Sudah. Ya, perkenalkan kembali Bapak Ibu rekan-rekan, nama saya Surudin Mauduna. Saya biasanya dipanggil Ririn. Saya sebagai product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini saya juga sudah cantumkan untuk alamat email saya dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti di akhir sesi jika punya pertanyaan mengenai penggunaan secara teknikal ya dalam platform dari Press Reader, Bapak Ibu boleh feel free saja untuk reach out saya baik itu melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Lalu juga sedikit informasi mengenai perusahaan kami yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam penerbit internasional. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan untuk kantor pusatnya itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar lebih dari 15 negara. Salah satunya untuk di Indonesia kita adalah cabang tunggal ya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir, nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut jika tertarik melihat produk dari penerbit lainnya yang di-cover oleh iGroup, Bapak Ibu boleh kunjungi website kami di www.igroupnet.com. Nah, ini juga ada beberapa profil dari penerbit yang kita representatifkan ya Bapak Ibu seperti database jurnal ya, seperti Springer Nature, Emerald.com, lalu ada Sage Publishing, lalu juga ada dari McGraw Hill juga ya yang saat ini juga dilanggan ya oleh UMSIDA, lalu juga ada produk-produk dari medical ya, seperti Walters Kluwer, lalu juga Time, Karger, dan banyak lainnya. Lalu juga kalau berbicara mengenai customer, iGroup itu juga sudah banyak sekali bekerja sama, baik itu dari lintas sektor pemerintahan maupun korporat ya, di bidang akademik tentunya, baik itu universitas negeri, universitas swasta, politeknik, poltekels dari Aceh hingga Papua.
Nah, sedikit juga informasi mengenai informasi dari press reader yang kita ketahui bahwa saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tanzil bahwa Civitas Akademika Umsida kita berlanggan pada database press reader di mana database ini adalah platform digital yang menyediakan akses ke ribuan surat kabar dan juga majalah dari berbagai macam negara ya dalam satu aplikasi ataupun situs website ya. Dan ini sangat aksesnya itu sangat fleksibel, baik itu berdasarkan web based ya ataupun juga bisa di-download berdasarkan aplikasi, baik itu pengguna iPhone user ataupun juga Android user ya, itu boleh di-download aplikasinya seperti itu. Nah, pengguna juga dapat membaca koran atau majalah dalam format digital ya. Jadi untuk aksesnya tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Pak Tanzil ya. Jadi untuk akses besarnya itu adalah based on IP. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini sedang berada di area eh, universitas ya, maka secara otomatis nanti akan terafiliasi dengan institusi Bapak Ibu. Lalu juga di sini ada informasi untuk details dari konten press reader. Ada sekitar lebih dari 60 bahasa yang ada di dalam platform ataupun metadata dari press reader ya. Bapak Ibu bisa lihat salah satunya juga ada terbitan dari dalam bahasa Indonesia ya. Lalu juga ada sekitar 120 negara ya yang berkontribusi untuk mencantumkan majalah ataupun berita-berita mereka dalam platform dari press reader serta ada sekitar lebih dari 7 ribuan publikasi yang ada di dalamnya seperti itu. Lalu tanpa berlama-lama juga Bapak Ibu boleh dipersiapkan device-nya baik itu laptop, mobile smartphone-nya, tabletnya ya. Karena kita akan secara langsung ya live demo ke dalam platform dari Press Reader. Untuk itu ini juga saya bantu untuk cantumkan alamat URL-nya. Oke. Ya. Bapak Ibu boleh langsung menuju ke browser yang biasa digunakan, baik itu Google Chrome ya, Mozilla Fireworks, ataupun Microsoft Edge ya. Boleh langsung. Ya. Untuk tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih cara aksesnya. Nah, tadi sudah saya spill ya bahwa cara aksesnya yang pertama adalah berdasarkan IP base. Ketika Bapak Ibu berada di area dari Umsida, maka Bapak Ibu hanya perlu untuk mengkoneksikan device-nya dengan WiFi yang tersedia. Seperti itu ya. Maka secara otomatis nanti akan ada tanda connection seperti ini ya. Nah, ini nanti akan ada tulisannya yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya, Bapak Ibu. Nah, welcome-nya seperti itu. Nah, karena saat ini saya tidak berada di area Umsida, maka saya tertaut dengan institusi saya ya tentunya di sini. Lalu cara yang kedua adalah dengan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tanzil bahwa kita bisa membuat personal account kita ya. Membuat personal account cepat cukup mudah dengan cara nantinya Bapak Ibu tinggal mengisi saja form pengisian data diri ya seperti kita mengisi ataupun membuat sosial media ya ataupun membuat akun Google ya. Nanti akan ada nama dan juga email yang dibutuhkan ya. Email ini tentunya adalah wajib dengan menggunakan email yang berasal dari domain Umsida. Seperti contohnya misalnya umsida.ac.id. Maka dari itu berdasarkan domain email tersebut nantinya akun ini dikenali sebagai akun yang berasal ataupun akun yang terafiliasi dengan institusi Bapak Ibu. Maka dari itu ketika sudah berhasil di-create ya dan juga sign in pertama sekali dengan WiFi dari Umsida, maka selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya dapat mengakses seluruh koleksi-koleksi yang ada di dalam press reader ya dimanapun Bapak Ibu berada dengan menggunakan jaringan apapun. Jadi bahkan kalau misalnya Bapak Ibu saat ini ada bisnis trip nih, lagi tidak berada di Umsida, maka dengan menggunakan personal account tersebut, Bapak Ibu tetap dapat mengakses konten-konten di dalam press reader dengan tertautkan afiliasi dari Umsida. Baik.
Sampai di sini untuk akses saya anggap sudah clear ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya masih punya pertanyaan, boleh langsung dipertanyakan di dalam kolom chat box. Lalu tampilannya simple sekali Bapak Ibu dan juga user friendly. Diharapkan Bapak Ibu juga sangat mudah untuk menggunakannya. Seperti ini tampilan utamanya. Jadi pastikan terlebih dahulu tadi ya sudah ada afiliasinya ya di sini. Lalu ketika sudah kita pastikan kita sudah under dari afiliasi institusi kita, maka kita bisa explore seluruh konten-konten baik itu majalah, newspaper ya yang ada di dalam press reader. Nah, tampilannya seperti ini di bagian katalog ya. Di sini oke, kita klik yang bagian katalog, maka akan muncul seluruh isi ya, baik itu My Publication. My Publication ini artinya adalah daftar majalah ataupun newspaper yang favorit yang kita masukkan ke dalam daftar simpan kita. Maka nanti secara otomatis akan pop up pada bagian atas tampilan dari platform press reader. Nah, jadi ini juga mempermudah kita nih untuk memasukkan ataupun menemukan konten-konten yang memang sering kita akses ataupun konten-konten yang menjadi favorit kita, seperti itu ya. Lalu juga ada featured content, ini adalah konten-konten yang populer ya, featured content ini yang populer bisa dilihat di sini ataupun konten-konten yang saat ini banyak diakses oleh user dari press reader. Lalu juga di sini akan ada informasi dari konten-konten yang baru saja kita baca gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membaca kembali ataupun melihat kembali terakhir kita tuh membaca majalah yang mana ya ataupun koran yang mana gitu ya. Itu nanti akan ada di sini informasinya di bagian recently read. Lalu juga ada berdasarkan katalog, di sini baik itu juga diklasifikasikan berdasarkan content type, baik itu magazines ataupun newspaper ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin eksplorasi mengenai magazines ya ataupun majalah, itu bisa langsung see all di bagian sebelah sini. Oke, nah untuk magazin tampilannya juga seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat misalnya saat ini nih populer sekali mengenai Piala Dunia gitu ya di bidang sport ya ataupun football. Di sini sudah ada rangkumannya semua. Kita bisa baca berita-berita terkini mengenai football ataupun relevan artikel lainnya ya. Lalu juga di sini sudah ada kategorisnya, sudah diklasifikasikan baik itu berdasarkan animals ataupun pets, lalu art, otomotif ya, dan lain-lain ya. Bahkan di sini sudah ada seluruh kategoris yang tersedia dan juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Boleh langsung difilter saja. Oke, nah ini sebagai contoh misalnya saya mau cari berdasarkan health ya. Nah, ini health dan juga fitness. Nah, nanti kategori yang akan ditampilkan adalah hanya terkhusus untuk magazines dari kategori health dan juga fitness magazine. Nah, ini bisa dilihat, misalnya ada nih salah satu publikasi yang sering saya baca gitu ya. Nah, ini Mind Food misal. Nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya juga untuk feature sangat-sangat interaktif karena kita juga selain membaca, kita juga disediakan feature yang namanya listen. Jadi nanti sistem akan membantu kita untuk membacakan. Misalnya kita ini mata sedang lelah nih seharian sudah membaca gitu ya. Kita bisa menggunakan feature listen untuk di mana nanti sistem akan membantu membacakan artikel tersebut ya ataupun koran tersebut seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini, akan ada covernya, lalu juga akan ada judulnya di sini ya. Lalu juga di sini akan ada informasi mengenai afiliasi kita ya. Nah, kalau Bapak Ibu akses mungkin di sini tulisannya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya tentunya. Lalu di sini juga akan ada informasi details dari descriptions ataupun introductions-nya ya seperti apa. Lalu juga kategorinya juga di sini akan ada terterakan. Nah, ini untuk for women kategorinya ataupun juga health dan juga fitness. Lalu di sini akan ada informasi namanya, date publish-nya
ya ISS number-nya, lalu juga asal negaranya dari mana, lalu juga ada original bahasa yang digunakan itu apa ya. Nah, ini juga akan ada in the editions ya, apa-apa saja di sini berita-beritanya, ada the latest issue-nya juga ya akan tertera. Seperti itu. Oke, kita kembali dulu. Oke, tadi sudah eksplorasi berdasarkan magazine. Nah, untuk newspaper nanti kategorinya itu ada di sini ya, content type dari newspaper. Lalu kalau kita mau lihat juga bisa seperti ini. Jadi sebenarnya tampilannya tidak ada perbedaannya Bapak Ibu. Selalu nantinya dilihat di bagian sebelah kiri itu akan ada menu filter berdasarkan kategori. Nah, seperti tadi di magazine juga sama ya. Kategorinya juga akan terletak pada bagian sebelah kiri. Nah, ini bisa dilihat ya untuk kategorinya featured, local, national, international ya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tertarik misalnya ingin mencari berdasarkan nasional seperti itu ya. Itu bisa dilihat di sini koran-korannya ataupun international ya. Di sini bisa. Nah, oke, seperti itu tampilan dari masing-masing content type ya. Lalu kalau kita eksplorasi langsung nih berdasarkan kategori, itu juga ada tersedia fiturnya di sini ya. Nah, ini bisa langsung misalnya ingin mencari kategori berdasarkan bisnis dan juga finance nih. Ya, kita bisa. Nah, ini nanti akan ada muncul ya semua publikasi mengenai bisnis dan juga finansial ya. Ada berdasarkan Forbes-nya, startup dan lain-lain itu bisa dilihat di sini. Oke, nah, kembali. Baik. Lalu di bawah kita sudah eksplorasi ya berdasarkan kategori dan lain-lain ya. Ini juga nanti akan di-spill ya cara saya bagian masing-masing kategorinya ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau ada yang tertarik juga bisa langsung di add ataupun langsung di open saja berdasarkan kategori yang tersedia di sini. Nah, oke, baik. Nah, ini ada my publications ya. Artinya adalah ini daftar favorit saya ya, daftar majalah ataupun newspaper yang sudah saya masukkan ke dalam daftar favorit saya. Nah, ini salah satu favorit saya, The Guardian ya. Kalau misalnya sebagai contoh, ini saya buka saja ya di sini. Untuk tampilannya sama, di sini akan ada cover, judul, dan juga negaranya dari mana, serta juga ada description singkatnya di bagian sebelah sini ya. Dan ini masuk ke kategori news seperti itu. Nah, ini ada featured ataupun in this editions yang terbaru ya, ataupun yang populer yang saat ini dipublish di dalam The Guardian seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ingin membaca secara menyeluruh, itu kita tinggal klik saja bagian read now, sorry. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Maka di sini juga sebelah kiri itu nanti akan ada watermark ya, nama ataupun afiliasi dari institusi kita. Lalu di sini juga akan ada feature seperti issue date-nya. Lalu juga kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam publikasi kita ya, publications favorite kita, itu nanti akan ada seperti ini tandanya ya. Nah, kita boleh masukkan seperti ini. Lalu juga di sini akan ada untuk menu share. Share ini juga bisa di-share ke sosial media ya yang tersedia baik itu kita bisa copy hyperlinknya, lalu juga bisa share ke Facebook, ke X bahkan ke email. Nah, ini juga ada feature translate yang tersedia ya Bapak Ibu. Salah satunya di Indonesia. Untuk feature translate di Indonesia sebenarnya ini adalah feature yang baru ya. Karena di Indonesia sendiri kita baru ya
Jadi ini untuk bahasa Indonesia sebenarnya itu baru saja kita tautkan di dalam press reader. Jadi untuk itu Bapak Ibu silahkan gunakan feature ini karena feature dari Translate ini juga sudah lebih baik ya dibandingkan dengan Google Translate seperti itu. Jadi bisa membantu untuk improvisasi dalam penggunaan bahasa Indonesia ya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lalu juga di sini ada feature listen. Nah, ini saya tadi sudah share audio belum ya? Sebentar coba saya share kembali ya untuk memastikan audionya sudah. Oke, song. Baik. Nah, ini kita coba ya, gimana sih untuk feature dari audio gitu ya. Nah, specifically kalau misalnya kita ingin melihat ataupun membaca langsung dari masing-masing artikel yang tersedia ya di dalam news ini, itu kita bisa lihat ataupun klik saja untuk judulnya ya. Nah, ini misalnya ini judul dari Water Cannon Deployed on Second Nights of Unrest in Northern Ireland. Nah, ini kita bisa klik saja untuk judulnya seperti ini. Nah, maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, specifically kita fokus pada artikel tersebut ya, berita tersebut seperti itu. Ini juga nanti akan ada keywordnya di sini ya, Belfast, lalu crime ya, lalu wilayahnya ataupun lokasinya. Nah, ini ada judulnya ya. Kalau mau extend, kita perbesar ataupun kita lebarkan, nanti lebih fokus seperti ini layarnya jadi full ya. Lalu kita scroll ke bawah, di sini akan ada eh, tanggal publikasinya ya, Bapak Ibu. Di sini. Lalu ini sebenarnya juga bisa kita adjust. Jadi ini lebih interaktif ya, Bapak Ibu. Jadi kita baca sekalian kita bisa sesuaikan dengan style kita gitu ya, ataupun gaya kita. Berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan fonts ya. Baik itu misalnya kita lebih nyaman pakai gaya penulisan Times New Roman ya seperti ini atau Verdana, Georgia dan lain-lainnya. Boleh kita adjust ya. Jadi sangat interaktif. Bahkan untuk size fontnya itu juga kita bisa perkecil kah ataupun kita ingin perbesar ya di sini. Nah, sangat interaktif. Lalu kalau ingin ditautkan ke dalam bookmark ya ataupun save di sini juga ada fiturnya tersedia ya. Lalu kalau kita mau buka ataupun buat create new collections ya, itu kita bisa di sini masukkan namanya, misalnya news gitu ya. Nah, ini kita create seperti itu. Lalu kita save kalau kita mau jadikan sebagai read later juga bisa ya, dan juga untuk koleksinya itu nanti akan di bagian news. Kita save. Nah, lalu juga ini dia feature dari listen. Jadi kita bisa mendengarkan ya, sistem akan membantu kita membacakan. Water cannon deployed on second night of unrest in Northern Ireland. Heavy police presence as anti-immigration protests continue. Hannah Alothman, Rory Carroll, Peter Walker. Police have used water cannon against rioters in Northern Ireland in a second night of anti-immigration protests. Officers used the cannon last night to disperse a crowd of about 300 people who burned a truck and threw bricks and missiles near the Sandino's roundabout near Newtown. Oke, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kita juga tadi bisa sebenarnya untuk share ya. Nah, untuk share artikelnya seperti ini ya, langsung seperti tadi sama. Lalu kalau kita mau print out dalam bentuk paper juga silahkan langsung diklik logo printernya ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada tools lain seperti komen ya kita masukkan ada notes di sini kita bisa masukkan. Lalu juga kita bisa merubah ya original language ataupun original bahasa yang digunakan ke dalam bahasa yang kita inginkan ya. Salah satunya Indonesia. Kalau misalnya juga di sini ada rekan-rekan dari fakultas ilmu bahasa lainnya ataupun pendidikan ya seperti itu bisa ya di sini misalnya dari pendidikan bahasa Korea, Jerman ataupun Jepang ya itu bisa di sini. Jadi lumayan ya cukup membantu untuk rekan-rekan.
Nah, ini ya. Jadi secara otomatis nanti original artikelnya itu akan berubah bahasa ke dalam bahasa yang kita filter ataupun kita gunakan. Nah, ini langsung tertranslate ke dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu lihat ya untuk penggunaan bahasanya sudah cukup baik ya di sini. Oke. Ya, seperti itu. Lalu terakhir ya, Bapak Ibu, kita juga bisa copy ya. Nah, copy ini dalam artian kita bisa mengcopy untuk per paragrafnya seperti ini. Nah, kalau mau di copy tinggal Ctrl C dan juga Ctrl V ya, Bapak Ibu. Ataupun kalau mau langsung di select all ya, bisa di sini dan juga langsung di copy saja ya, secara manual sebenarnya. Lalu yang terakhir di sini ada upvote dan juga downvote ya. Kalau memang ini artikel cukup membantu, boleh kita berikan upvote-nya ya. Di sini thumbs up-nya. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita mau kembali lagi ke publikasinya ya, seperti ini, nanti secara otomatis akan masuk ya ke dalam daftar publikasinya. Lalu kalau mau baca next page dari news tersebut, di sini ada banyak berita-berita lainnya yang tertera dan kita kalau mau baca sama konsepnya, kita tinggal klik kembali untuk judul dari si artikelnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, lalu juga di sini kalau kita scroll-scroll juga bisa ataupun menggunakan navigasi yang terletak pada bawah ya di sini. Ya, nah ini ada opening nights, ada sport juga ya di sini untuk sportnya. Lalu kalau mau baca lagi sama, kita boleh langsung klik saja judulnya seperti ini. Nanti akan ada di sini keyword yang terkait ya, Spain, sport dan juga soccer. Lalu juga ada similar stories juga ya. Ini juga bisa kita lihat ya, nanti akan ada masuk ke dalam tampilan seperti ini for you. Ya, kalau misalnya ada yang tertarik, tinggal dibaca saja. Ya. Untuk tools lainnya sebenarnya sama seperti kita bisa adjust. Di sini untuk font size-nya dan juga style dari fontnya, lalu juga bisa masukkan ke bookmark ataupun save ya, ataupun juga listen dan lain. Jadi sama saja konsepnya. Lalu untuk bookmark. Nah, tadi yang sudah konten yang sudah kita simpan itu nanti akan ada my collections-nya di bagian bookmark-nya. Nah, untuk bookmark itu terletak pada logo profile kita ya di sini di bawah account. Lalu juga akan ada bookmark di sini dan akan ada untuk konten-konten yang sudah kita simpan ya. Nah, ini tadi kita create ya collections-nya under news name ya di sini news. Lalu juga saya sebelumnya juga sudah pernah buat koleksi berdasarkan berita-berita dari sport seperti itu. Jadi ini dengan kata lain adalah mini library yang kita create untuk personal kita gitu. Oke, kita kembali ke halaman utama. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin mencari berdasarkan kata kunci ya. Nah, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu ada kata kunci yang saat ini menjadi tujuan Bapak Ibu untuk mencari berita-berita, boleh dimasukkan saja kata kuncinya. Nah, ini karena memang saat ini kita sedang menghadapi situasi yang cukup sulit ya, di mana inflasi di Indonesia itu cukup rise ya, ataupun meningkat seperti itu. Satu dolar sekarang mencapai angka 18.000. Nah, itu coba kita lihat beritanya di sini ya inflation Indonesia seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa artikel yang relate mengenai ekonomik juga ya, pertumbuhan ekonomik dan juga Indonesian rises rate ya in move to support rupiah. Nah, ini juga salah satu artikelnya yang terkait ataupun relevan. Kalau kita ingin baca, boleh langsung ya di sini diklik saja judulnya seperti ini. Nah, lalu juga untuk toolsnya tetap sama. Di sini saya ingin translate kan ke dalam bahasa Indonesia juga agar lebih mudah untuk memahami ya isi dari berita tersebut. Nah, ini bisa ya. Indonesia menaikkan suku bunga untuk mendukung rupiah ya. Ini ada
berita tulisannya seperti apa di sini. Kalau dibutuhkan juga untuk sumber-sumber referensi ya untuk rekan-rekan yang dari Fakultas Ekonomik dan juga Bisnis mungkin ya ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam penulisan tugas seperti itu ya. Oke, balik. Jadi ini juga bisa ya di short berdasarkan dates ya ataupun berdasarkan kerelevansian antara artikel dengan judul yang saat ini kita ambil ya ataupun kita cari. Kita bisa simpan juga ini hasil pencarian kita di sini. Dan juga kalau memang mau fokus ke artikel ya, ini juga ada di sini artikel-artikelnya yang membahas mengenai rupiah. Lalu juga di sini akan ada menu filter berdasarkan author name ya. Di sini kalau ada spesifik author name, nama penulis ya, ataupun juga berdasarkan publication date-nya di sini today, last 3 days, lalu this week ya, lalu last week ataupun juga berdasarkan 1 bulan ini ataupun kalau Bapak Ibu lihat di sini ada date range bisa kita custom ya untuk terbitannya. Bahasa juga ya berdasarkan bahasa di sini lalu juga berdasarkan kategori ya di sini baik itu seperti yang tadi ya ada animal, art ataupun bisnis dan lain-lain itu juga bisa kita custom dan juga publikasinya ya publicationsnya penerbitnya itu dari mana seperti itu ya. Oke. Nah ini kita kembali. Baik, saya rasa untuk penelusuran dari feature yang tersedia di dalam Press Reader sudah kita eksplorasi seluruhnya. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ririn atas materinya yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menulis pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Pertanyaan akan kami bacakan secara bergantian. Dari kolom chat, ada pertanyaan Ibu Ririn dari Mbak Nais. Terima Baik, kasih terima atas kasih. Ya. Terima kasih atas pemaparan Ibu yang sangat bermanfaat. Saya Nais dari Pendidikan Agama Islam. Yang ingin ditanyakan adalah di dalam press reader ini apakah tersedia juga sumber-sumber bacaan, jurnal atau majalah yang berkaitan dengan pendidikan Islam, studi Al-Quran atau pemikiran keislaman? Jika ada, kata kunci apa yang paling tepat digunakan untuk mencarinya agar kami sebagai mahasiswa PAI bisa memanfaatnya untuk referensi tugas dan skripsi? Baik, iya. Jadi sebenarnya untuk press reader sendiri kontennya itu terkhusus pada seperti yang saya sampaikan juga itu kontennya khusus untuk magazines dan juga newspaper ya. Jadi koran dan juga majalah. Nah, kalau misalnya pertanyaannya mengenai apakah ada bahan bacaan terkait dengan artikel-artikel yang publish pada journals itu kalau jurnal, terkhusus jurnal itu tidak ada di dalam press reader. Tapi kalau misalnya majalah ya ada nanti kita bisa lihat nih berdasarkan dengan bidang ilmu yang terkait ya. Misalnya Ibu Nais tadi kaitannya ataupun fokus subjek areanya itu di bagian pendidikan Islam seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya ingin mencari konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan Islam, itu kita bisa cari berdasarkan spesifik kata kunci ya yang terkait seperti itu. Nah, misalnya
misalnya Islamic Study seperti itu ya. Nah, ini juga coba kita explore Islamic Studies. Oh, oke. Eh, belum terlihat ya layar saya ya, Bapak Ibu ya. Belum. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat majalah-majalah ya yang membahas mengenai Islamic Studies gitu ataupun partikular ya specifically subjek area yang Bapak Ibu inginkan, saya sarankan untuk mencari berdasarkan menu pencarian ya ataupun berdasarkan keywords ya. Jadi di sini ada keywords. Nah, ini tadi saya coba cari mengenai Islamic Studies ya. Nah, ternyata untuk publikasinya masih belum ada ya. Namun ada beberapa artikel yang membahas mengenai Islamic di sini ya. Saya lihat. Nah, ini baik itu cakupannya ada berdasarkan Islamic Finance ya di sini untuk studi-studi yang masih relevan dengan kata kuncinya. Seperti itu. Jadi mungkin saran ataupun suggestions dari saya, Bapak Ibu silahkan ketika ingin mencari yang ingin berfokus kepada studi fokus area masing-masing, silahkan untuk mencari berdasarkan keywords ya. Baik itu nanti menggunakan keywords seperti juga ada tambahan boolean operator, and, or juga not, itu juga bisa dipersilahkan seperti itu. Mungkin Quran juga coba ya. Saya juga penasaran nih apakah ada Quran ya di sini. Nah, ternyata tidak ada ya Quran. Nah, ada beberapa artikel ya yang membahas mengenai Quran. Di sini juga Al-Quran. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nais. Iya, terima kasih banyak I- juga Pak Tansil yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan. Sama-sama Bu Ririn. Sama-sama Bu Nais. Berikutnya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Menarik sekali ya Bu Ririn, Rice Reader ini bisa buat untuk yang tadi yang listen gitu. Benar. Iya, benar sekali karena memang biasanya gitu ya kalau kita sedang gitu ya membaca ataupun sudah terlalu banyak menatap layar, biasanya kita juga perlu untuk eh diberikan fasilitas seperti listen ya. Jadi nanti simply kan berita-berita ataupun artikel-artikel yang kita butuhkan seperti itu.
Itu saya bertanya itu Bu Ririn apa jika aksesnya lewat PC atau HP itu apakah ada perbedaan atau Baik, sama? Ini saya kok di HP tadi tuh kok tidak muncul kayak fitur tadi saya cari fitur apa translate itu saya tidak menemukan. iya. Jadi kalau misalnya dari handphone ataupun itu tidak ada perbedaan, tetapi memang perlu dipastikan terlebih dahulu Ibu untuk aksesnya itu apakah sudah benar dengan menggunakan WiFi yang tersedia di area Umsida. Namun kalau sebenarnya handphone itu tampilannya tidak se apa ya sebanyak fiturnya di dalam web karena kan untuk tampilannya itu berbeda ya Windows dengan handphone gitu ya. Jadi nantinya kalau misalnya lebih saya sarankan sih lebih baik untuk selalu menggunakan web base seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin tanyakan. Jam satu ini jam-jamnya jam rawan ini, Bu Ririn. Benar, benar, benar. Sambil menunggu pertanyaan juga di sini saya bantu untuk cantumkan alamat email saya dan juga mobile WhatsApp number saya ya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti punya pertanyaan lebih lanjut ya di akhir sesi boleh feel free saja untuk kontak saya. Bisa Bapak, bisa. Jadi bisa pakai Boolean and or dan juga not sebenarnya bisa. Mungkin bisa dicoba Bahkan pakai ya, Boolean oh ini operator, belum. Pak. Iya, iya, iya. Ini saya scan kembali. Bahkan juga sebenarnya di press reader itu kita juga punya yang namanya advanced search. Jadi kita bisa memasukkan kata kunci yang lebih sederhana seperti ini ya. Jadi bisa langsung filterisasi. Oke. Halo, Bapak Ibu? Ya, Ya, Bu. Ya, Ya. Ini layar saya terlihat ya, Pak? ya terlihat lihat terlihat. jelas. Ya, bisa langsung kita filterisasi ya berdasarkan ini kok ada zoomnya. Berdasarkan bahasa di sini ataupun publikasi, author juga ataupun juga date. Jadi secara otomatis ini bisa langsung kita filterkan seperti itu ya. Nah, ini nanti kalau sudah kita lakukan pemfilteran, kita bisa langsung search di sini ataupun kalau memang tidak ingin menggunakan advanced search itu kita bisa cancel di sini dan kita masukkan di sini misalnya education. Education and Indonesia.
Kita lihat. Nah, nanti akan ada muncul ya, karena memang N ini fungsinya adalah memperluas kata kunci ya. Jadi bisa kita lihat baik itu education ataupun N Indonesia, untuk dua kata kunci ini nantinya akan ditampilkan di sini ya. Artikel-artikel yang masih berkaitan, seperti itu ya. Contohnya seperti itu mungkin. Bisa dicek pertanyaan di chat, Bu. Iya, ya. Ini coba saya satu. Kalau untuk feature bookmark, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk dengan ataupun sign in dengan personal account-nya, maka secara otomatis juga nanti akan terintegrasi dengan akun, baik itu masuknya ataupun login-nya menggunakan web base ataupun juga Android ya, ataupun aplikasi ya, baik itu Android, iOS, dan lain-lain. Tapi intinya kita wajib menggunakan personal account kita. Saya pernah pakai kata kunci Muhammadiyah. Harus di range tahun berapa dulu baru keluar hasil tahun lama. Karena yang keluar hanya kan bahasa. Oke. Untuk terbitannya itu beda-beda Bapak setiap publikasinya. Jadi tidak bisa saya sebutkan satu range tahun berapa seperti itu karena memang press reader ini adalah agregator. Jadi sebagai agregator itu adalah wadah ya. Jadi press reader ini sebagai wadah di mana mereka mengumpulkan publikasi-publikasi dari berbagai macam penerbit seperti itu. Nah, untuk terbitannya setiap penerbit juga berbeda-beda tahunnya. Semoga terjawab Bapak. Bukan, Bu. Maksud saya itu saya pernah kata kunci misalnya Muhammadiyah atau Islam Oh, gitu, yang keluar hanya yang baru-baru aja. Yang lama-lama dia nggak keluar. iya, Baru kemudian ketika karena saya rank setahun gitu, saya rank setahun misalkan mulai tahun 2010 sampai 2026 gitu, dia baru keluar yang lama-lama. ya, Apakah berarti ketika saya pakai kata kunci itu langsung ya benar. keluar semua ataukah harus pakai rank setahun baru keluar? Ya, baik. Jadi benar Bapak. Jadi karena memang konsepnya dari press reader ini adalah apa ya? Menampilkan artikel-artikel ataupun berita-berita yang featured ataupun yang terbaru seperti itu. Jadi karena memang ini adalah platform terupdate seperti itu, jadi nanti otomatis ketika kita mencari konten-konten berdasarkan kata kunci tertentu, maka konten yang akan ditampilkan tentunya adalah konten yang terbaru saat itu. Dan ini kita bisa gunakan short ya berdasarkan dates ya. Ini data yang paling terbaru tentunya featured ataupun berdasarkan kerelevansian antara kata kunci dengan hasil pencarian yang kita butuhkan seperti itu. Lalu untuk alternatif lainnya kita juga bisa untuk filter berdasarkan publication date di sini. Jadi kita bisa atur untuk date range-nya di sini, baik itu yang baru ataupun misalnya kalau misalnya Bapak ingin mencari publikasi yang terbit 3 tahun terakhir seperti itu ya, ini juga kita bisa custom di sini. Ya, nah ini ada tahunnya ya, kita bisa cari saja bisa dari tahun 2024 seperti itu ya. Tanggal 1 hingga publish di 2026. Nanti tentunya juga masih tetap ya, karena hal untuk konten-kontennya ataupun artikel-artikel yang selalu ditampilkan adalah artikel-artikel yang terbaru seperti itu, yang akan pop up seperti itu. Jadi memang konsep dari press reader ini adalah menampilkan konten yang terupdate. Seperti itu Bapak, semoga terjawab ya. Untuk yang audio itu kemarin saya pernah coba yang Korea itu dia nggak muncul audionya. Berarti Iya, memang hanya beberapa saja, iya, Bu, ya. benar-benar, benar Bapak. Jadi kayak konsepnya seperti ini.
Kalau misalnya untuk feature listen itu adalah konten-konten yang dapat menggunakan feature listen ini adalah original dari bahasa Inggris. Nah, ini sebagai contoh, saya ubah nih Wis dalam profesi anu apa perawat. saya ubah nih dalam bahasa Indonesia. Nah, secara otomatis nantinya feature listen itu tidak akan muncul karena feature listen itu tidak available untuk bahasa Indonesia. Namun, kalau publikasinya kita rubah lagi dalam original bahasa Inggris, maka untuk feature listen itu nanti akan available di sini. Iya. India, Indonesia I deeper defence ties. MPOSD Bureau. External Affairs Minister S. Jaishankar hosted his Indonesian counterpart Sujono for wide. Seperti itu, Bapak. Berarti jika ada berita yang saya temukan Korea, saya translate ke Inggris dulu itu bisa langsung bisa nggak audionya? Kalau misalnya original artikelnya dalam bahasa Korea tidak available. Iya, kalau feature listen itu memang available-nya hanya di bahasa Inggris. Enggak, maksudnya kalau dia Korea terus saya translate ke bahasa Inggris gitu, kan bisa Mm-mm. kan itu ya. Nah, Ya, terus ini baru yang coba bahasa ya. Inggris ini saya buat audio ya, coba. Mm. Ya, ini coba kita ya coba ya Pak ya dalam originalnya dalam bahasa misal French ya. Coba ada nggak ya? Ini bahasa Inggris ya. Ini kita tidak ada Bapak. Jadi memang untuk feature listen itu khusus original yang dalam bahasa Inggris. Jadi belum ada speaker ataupun feature listen itu yang menggunakan bahasa Korea. Jadi Meskipun eh, ini nanti ditranslate juga nggak bisa ya, meskipun ditranslate iya. juga nggak bisa ini. Nah, ini bisa. Tapi kalau ditranslate itu tidak ada feature listennya. Oke, ini kita tunggu. Nah, ini sudah lagi proses ya, Bapak Ibu. Untuk feature translate itu bisa, tetapi tidak ada feature listennya. Nah, seperti ini. Ini saya translate ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa originalnya ya, publishnya di bahasa Korea. Yap. Seperti itu, Bapak. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Itu ada pertanyaan mengenai absensi. Apakah ada ya absensi dari tim UMSIDA? Ada, untuk presensi ada, silakan diisi melalui ada di kolom chat.
Silakan bertanya, Bapak Ibu. Yang jadi pajak kali hilang. Oh, oke. Kok moderator sih? Gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cek. Kayaknya sudah cukup, Bu. Ya. Baik, Pak Tanzil. Baik, terima kasih banyak. Sebelum saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas waktu dan juga perhatiannya. Saya harapkan dengan Umsida saat ini berlanggan pada konten-konten Press Reader dapat membantu kebutuhan akademik Bapak dan Ibu, serta juga untuk seluruh sivitas akademika dapat memanfaatkan konten-konten di dalam Press Reader secara optimal. Baik, untuk itu saya tutup. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ririn atas pemaparannya, atas Iki lagu ini ya. ilmunya. Sebagai informasi bagi mahasiswa, silakan melakukan pengisian presensi untuk memperoleh poin keaktifan. Sementara bagi Bapak Ibu dosen, pengisian presensi digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat kegiatan. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan Bu Ririn, kita dapat memahami bahwa Press Reader merupakan salah satu layanan digital yang sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh sivitas akademika, khususnya Umsida. Tidak hanya sebagai sarana membaca berita dan majalah, tetapi juga sebagai sumber informasi global yang dapat mendukung wawasan akademik, literasi digital, serta kebutuhan pembelajaran dan riset. Baik, Bapak dan Ibu dan seluruh peserta yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tanzil atas dukungan dan arahannya dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ririn selaku narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan memberikan demonstrasi penggunaan Press Reader. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mendorong pemanfaatan Press Reader secara optimal melalui akun Umsida, sehingga akses terhadap informasi global dapat semakin mudah dan luas bagi seluruh sivitas akademika. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Bulkis Kumairo selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Silakan diakses Bapak Ibu press readernya, dicoba-coba ya, bisa lewat PC dan HP.